1805170316, konsentrasi akuntansi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Activity Based Costing atau ABC. Pengertian Activity Based Costing. Activity Based Costing atau ABC merupakan metode penentuan HPP atau produk costing yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat bagi kepentingan manajemen. Dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Tujuan Activity Based Costing. Tujuan utama dari Activity Based Costing adalah untuk mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Penentuan biaya produk berdasarkan aktivitas Activity Based Costing atau ABC. Activity Based Costing atau ABC merupakan membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi terhadap aktivitas. Sistem ini menggunakan dasar pemikiran bahwa produk atau jasa perusahaan diperoleh melalui pelaksanaan aktivitas dan aktivitas tersebut membutuhkan biaya. Setelah sumber daya dibebankan ke aktivitas, aktivitas kemudian dibebankan ke objek biaya sesuai dengan penggunaannya. ABC mengakui hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas. Langkah-langkah penting yang harus ditempuh dalam pendesainan sistem ABC. Pertama, Business Process Analysis. Dilakukan identifikasi dan pemetaan berbagai aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, Activity Based Process Costing. Dilakukan pembebanan seluruh sumber daya ke setiap aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya tersebut melalui direct tracing, driver tracing, atau alokasi. Dari pembebanan ini diperoleh informasi total biaya setiap aktivitas atau activity cost. Informasi total biaya setiap aktivitas ini dimanfaatkan untuk penilaian kinerja personal dalam melakukan improvement terhadap proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi customer. Yang ketiga, Activity Based Object Costing. Total biaya setiap aktivitas tersebut dibebankan ke cost objek yang mengkonsumsi aktivitas yang bersangkutan dengan mengalihkan activity cost rate dengan activity driver quantity yang dikonsumsi oleh cost objek. Selanjutnya, sistem ABC dalam penentuan biaya produk atau biaya overhead melalui prosedur 2 tahap. Sistem ABC dalam penentuan biaya produk atau biaya overhead melalui prosedur 2 tahap, yaitu yang pertama, identifikasi cost pool. 2. Pembebanan biaya aktivitas di mana biaya aktivitas dibebankan ke produk atau jasa dengan menggunakan cost driver yang tepat pada setiap cost pool. Tahap pertama, biaya overhead dibebankan ke aktivitas yang signifikan ke dalam satu cost pool atau kelompok aktivitas dengan cost driver yang tepat. Cost pool dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, unit level, yaitu aktivitas yang harus dikerjakan untuk setiap unit produk yang dihasilkan. Contoh, pemakaian jam kerja langsung, pemakaian bahan baku, infeksi setiap unit, dan aktivitas menjalankan mesin cenderung dikonsumsi secara proporsional dengan jumlah unit produksi. Yang kedua, batch level, yaitu aktivitas yang terbentuk dari setiap batch proses produksi tanpa memperhatikan beberapa unit yang ada dalam batch. Contoh order produksi, setup, peralatan, dan jaminan kualitas. Biaya pada batch level tergantung pada jumlah batch yang diproses, bukannya pada jumlah unit produksi, jumlah unit yang dijual, atau ukuran volume yang lain. Yang
Yang ketiga, produk sustaining level, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan produk spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch atau berapa unit yang diproduksi atau dijual. Contoh aktivitas untuk desain produk, mengiklankan produk, biaya untuk manajer dan staf produksi. Yang keempat, facility level, yaitu aktivitas yang diharuskan untuk mendukung proses produksi, contoh biaya pemeliharaan pabrik dan biaya depresiasi. Tahap kedua. Pada tahap ini proses pembebanan biaya aktivitas ke objek biaya dengan mengidentifikasi setiap cost driver untuk setiap aktivitas yang memiliki korelasi tinggi dalam satu level. Aktivitas ini memiliki korelasi tinggi apabila aktivitas tersebut cenderung terjadi bersamaan. Contoh, jumlah order konsumen yang diterima akan memiliki korelasi tinggi dengan jumlah pengiriman berdasarkan order konsumen, sehingga kedua aktivitas ini harus digabung. Manfaat activity based costing. Pertama, untuk menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif yang mengarahkan kepada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan kepada keputusan strategi yang lebih baik tentang penentuan harga jual, lini produk, pasar, dan pengeluaran modal. Yang kedua, untuk menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh adanya aktivitas A ini dapat membantu manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan nilai proses dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk dan pengendalian biaya secara lebih baik. Yang ketiga, untuk memudahkan manajer memberikan informasi tentang biaya relevan untuk pembuatan keputusan bisnis. Selanjutnya, kelemahan activity based costing. Yang pertama, ABC sangat mahal untuk dikembangkan. Yang kedua, ABC membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengembangan dan implementasinya. Rumus activity based costing. Yang pertama, total biaya utama sama dengan biaya utama dikali volume produksi. Yang kedua, total biaya overhead sama dengan biaya overhead dikali volume produksi. Yang ketiga, harga per unit sama dengan total biaya utama ditambah total biaya overhead. Yang keempat, jumlah unit yang diproduksi sama dengan biaya utama dikali volume produksi ditambah biaya overhead dikali volume produksi atau jumlah unit yang diproduksi. Contoh perhitungan activity based costing atau ABC. PT Sentosa Jaya Tbk adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk dalam dua jenis berbeda, yaitu jenis AB dan BC. Data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis produk tersebut adalah sebagai berikut. Keterangan yang pertama volume produksi, yang kedua harga jual, yang ketiga biaya utama, yang keempat jam kerja langsung. Produknya di sini ada AB sama BC. Yang AB ada 5.000, 6.000, 3.000, 2.500. BC 20.000, 3.000, 1.500, 5.000. Dan akuntan manajemen mengidentifikasikan aktivitas cost pool yang dianggarkan dan aktivitasnya sebagai berikut. Aktivitas rekayasa, setup, perputaran mesin, pengemasan. Anggaran cost poolnya 150.000 aktivitasnya jam, 500.000 aktivitasnya jam, 1.500.000 aktivitasnya jam, 100.000 itu aktivitas berupa jumlah. Dan berikut ini aktivitas yang sesungguhnya untuk kedua jenis produk. Aktivitas rekayasa, setup, pemutaran mesin, pengemasan. Konsumsi atau realisasi AB 6.000, 4.000, 50.000, 5.000. BC 9.000, 6.000, 100.000, 20.000. Total dari semuanya untuk AB dan BC 15.000, 1.000, 150.000, 25.000. Diminta 1. Hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem konvensional atau tradisional. 2. Hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem ABC. Langsung saja kita jawab. 1. Sistem konvensional, total jam kerja langsung atau CKL sama dengan untuk produk AB jam kerja langsungnya 2.500, untuk
Produk BC jam kerja langsungnya 5.000, jadi 2.500 ditambah 5.000 sama dengan 7.500. Tarif overhead dibagi jam kerja langsung atau JKL sama dengan 2.250.000 dibagi dari hasil tadi 7.500 sama dengan 300. Biaya overhead yang dibebankan ke produk AB BC totalnya untuk AB 300 dikali 2.500 sama dengan 750.000. Untuk BC 300 dikali 5.000 hasilnya sama dengan 1.500.000. Unitnya untuk AB 500, BC 20.000, overhead per unit untuk AB 150, overhead per unit untuk BC 75. Yang kedua, sistem ABC atau Activity Based Costing. Aktivitasnya ada rekayasa, setup, perputaran mesin, pengemasan. Total biaya 150.000, 500.000, 1.500.000, 100.000. Ini didapatkan dari slide sebelumnya yang membahas tentang anggaran cost full. Selanjutnya ada konsumsi aktivitas. Ada 15.000, 1.000, 150.000, 25.000. Tarif aktivitas. Tarif aktivitasnya didapatkan dari 150.000 dibagi 15.000 hasilnya 10. 500.000 dibagi 1.000 hasilnya 500. 1.500.000 dibagi 150 hasilnya 10. 100 dibagi 25.000 sama dengan 4. Biaya overhead yang dibebankan ke masing-masing produk sebagai berikut. A. Produk AB. Aktivitasnya ada rekayasa, setup, perputaran mesin, pengemasan. Untuk tarif seperti tarif aktivitas, ini ada 10, 500, 10, 4. Untuk jumlahnya didapatkan dari jumlah produk AB 6.000, 400, 50.000, 5.000. Untuk BO totalnya di sini didapatkan dari untuk rekayasa 10 dikali 6.000 hasil 60.000. Untuk setup 500 dikali 400 hasil 200.000. Untuk perputaran mesin 10 dikali 50.000 hasil 500. Untuk pengemasan 4 dikali 5.000 hasilnya 20.000. Jumlah semuanya 780.000. BO per unitnya sama seperti tarif 10, 500, 10, 4. B. Produk BC. Aktivitasnya rekayasa, setup, perputaran mesin, pengemasan. Untuk tarif sama seperti set sebelumnya. Untuk jumlahnya di sini kita pakai jumlah produk BC. Di sini ada 9.600, 100, 20.000. Untuk BO totalnya didapatkan rekayasa 10 dikali 9.000 hasil 90.000, setup 500 dikali 600 hasil 300.000, perputaran mesin 10 dikali 100 hasilnya 1 juta, untuk pengemasan 4 dikali 20.000 hasilnya 80.000. Jumlah semuanya ada 1.470.000. Untuk BO per unitnya ada 10, 500, 10, 4. Itu jumlah semuanya ada 524. Menghitung biaya per unit menggunakan metode konvensional. Untuk biaya utama, produk AB-nya 15 juta, produk BC 30 juta. Biaya overhead-nya, produk AB 1.500.000, produk BC 6 juta. Total biayanya, biaya utama ditambah biaya overhead 15 juta ditambah 1.500.000 hasilnya 16.500.000. 30 juta ditambah 6 juta hasilnya 36 juta. Unit diproduksinya, produk AB 5.000, produk BC 20.000. Biaya per unit 3.300 untuk produk AB, untuk produk BC 1.800. Menghitung biaya per unit menggunakan metode ABC. Biaya utama produk AB 15 juta, produk BC 30 juta. Sama seperti metode konvensional sebelumnya. Untuk biaya overhead-nya
di sini berbeda. Produk AB 2.620.000, produk BC 10.480.000. Total biayanya 15 juta ditambah 2.620.000, 17.620.000 untuk produk AB. Untuk produk BC 30 juta ditambah 10.480.000, hasilnya 40.480.000. Unit diproduksi, produk AB 5.000, produk BC 20.000. Biaya per unit, produk AB 3.524, produk BC 2.024. Sekian dari video saya, penjelasan singkat mengenai activity based costing atau ABC. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.